Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 ya, kembali kita akan belajar matematika ya. Kali ini kita akan belajar bab 5. Silahkan kalian buka halaman 48 pada modul belajar kalian, yaitu tentang penyajian data. Oke. Nah, sebelum masuk lebih detail ya, lebih mendalam, saya kasih peta konsepnya aja dulu ya kan. Nah, penyajian data ini adalah bagian dari statistika ya. Kalau dalam matematika itu ada statistika, ada kalkulus, ada pokoknya banyak ya. Nanti kalau kalian kuliah akan belajar itu semua. Nah, penyajian data ini merupakan bagian dari statistika ya. Jadi statistika itu ada pengumpulan data, ada penyajian data, dan nanti ada pengolahan data. Nah, yang kali ini yang kita pelajari itu adalah penyajian data. Nah, penyajian data itu cara penyajiannya itu ada dua, bisa pakai diagram, bisa pakai tabel. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya, berkutat di situ. Nah, diagram sendiri nanti itu ada diagram batang yang bentuknya batang-batangan ya. Terus diagram garis yang bentuknya garis. Terus diagram lingkaran. Nanti yang agak susah sedikit itu diagram lingkaran ya. Nah, itu peta konsepnya ya. Nanti akan yang kita pelajari itu. Nah, kita akan mengenal data dulu. Penyajian data, kok data itu apa toh Pak? Data itu sebuah kata majemuk sebenarnya ya, dari kata datum. Datum itu apa? Datum itu keterangan informasi yang diperoleh dari para narasumber, itu namanya datum. Nah, kumpulan datum itu namanya data. Nah, untuk memperoleh data itu ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk memperoleh data. Yang pertama yaitu dengan wawancara atau interview ya. Kita mau cari data kan, misalkan kita mau cari data kelas ini ya, kelas 7. Kelas 7 itu laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa ya kan. Kita wawancara ke situ ya. Masuk kelas 7, misalnya 7A atau 7B atau sampai I itu ya. Masuk satu-satu. Diwawancari siapa yang laki-laki, yang acung. Nah, itu salah satu teknik wawancara atau interview. Nah, yang kedua yaitu untuk memperoleh data itu kita bisa membagikan angket ya. Nggak usah wawancara, nggak usah bertemu face to face ya toh. Tapi cukup dengan angket. Angket itu sebuah lembaran yang ada pertanyaan di situ. Nanti kalian diminta untuk memilih ya, mencentang atau memilih, atau kadang bisa memilih 2, seperti itu angket itu. Nah, yang ketiga cara untuk mengumpulkan data itu adalah dengan cara observasi. Observasi itu mengamati ya toh. Misalkan kan saya mau mencari data siswa laki-laki di kelas A itu ada berapa, perempuan ada berapa, kan bisa saya amati. Oh, yang pakai kerudung ada berapa, itu berarti perempuan. Yang tidak pakai kerudung, yang tidak pakai jilbab, itu yang pakai peci di kelas ini berarti laki-laki. Misalkan seperti itu observasinya ya. Nah, itu cara mengumpulkan data. Berikutnya yang perlu kalian ketahui lagi itu tentang sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data primer, yang ketiga itu adalah data sekunder. Apa itu data primer? Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Nah, yang kedua itu adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder itu adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Jadi aku nilai datamu hari, jaluk datamu hari. Ya, itu namanya data sekunder, ya kan? Kalian sama teman-teman kalian bergabung
mau buat menyajikan data, ya kan? Terusan nggak apa? Terus ya, terus kamu bagian ini, kau bagian ini. Nah, ketika kamu tidak dapat bagian yang tadi yang temanmu lakukan dan kamu hanya minta datanya, itu namanya data sekunder. Tapi beda halnya ketika kalian mencari dari narasumber asli itu, maka itu disebut sebagai data primer. Gitu ya. Terus sekarang kita akan masuk ke dalam latihan saja ya. Diagram garis, bagaimana diagram lingkaran, bagaimana diagram batang. Oke. Sekarang kalian lihat halaman 50. Ya. Tugas individu 2. Tugas individu 2 nomor 1. Perhatikan hal tersebut ya. Diketahui nilai ulangan matematika dari beberapa siswa kelas 7. Ya. Perhatikan datanya, silakan buka LKS-nya halaman 50 nomor 1 ya. Kalau LKS masih ketinggalan, masih belum ketemu ya kamu pause, nanti kita lanjutkan ya. Cari ya di miskol atau diapakan itu LKS-mu ya kalau hilang. Oke. Sudah? Halaman 50 ya nomor 1. Itu ada data kelas 7 nilainya matematika itu 6, 6, 5, 7, 8, 8, 4, 9, 8, 9, 9, 6, banyak itu kan. Nah, terus kalian diminta untuk nyatakan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya gini ya. Ini kan nilai ya. Yang pertama nilai. Yang kedua frekuensi. Kita buat tabel seperti ini. Ada garisan sebetulnya ya. Nah, ini kan data tentang nilai, maka tabel pertama kita kasih nama nilai. Nilainya berapa saja, paling sedikit dulu berapa di situ? Ada 4, 3 ada enggak? Enggak ada kan? Berarti terakhir ada terkecil adalah 4. Terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10? Ada ya? 10 ada. Nah, kita garis buat tabel seperti ini. Oh, garisannya agak lenceng itu ya ini. Ini ya. Nah, di kolom nilai ini ya, di baris nilai, kalau ini baris ya, di baris nilai ini itu kita sebutkan nilainya berapa saja ya. Kita kasih ini ya, atas ya, biar cepet langsung aja, gak usah garisan. Oke. Nilai di situ ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus frekuensi apa toh Pak maksudnya frekuensi itu? Frekuensi itu banyaknya kemunculan. Nilai 4 ada berapa munculnya? Kita lihat. Nilai 4 di LKS ada enggak? Ada berapa itu? 1, 2, 3 ya. Nah, berarti frekuensinya untuk 4 itu adalah 3. 5 ada berapa 5? Ayo. 5 ada 1, 2, 3. 3 juga ya. 3. Nah. 6 ada berapa 6? 1, 2, 3. 3. Betul. Ada 3 ya. Ada 3 juga. Terus 7. 7 ada berapa? 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 di LKS-mu. 7 ada 7. Terus 8 ada berapa? Ya. Dilanjutkan sendiri ya. 8 ada berapa? 9 ada berapa? 10 ada berapa? Nah, itu frekuensinya. Nah, ini jumlah ini semua, jumlah frekuensi ini harus sama dengan banyaknya data di situ ada berapa itu. Ya, dari angka 6 sampai 10 di LKS itu kamu hitung ada berapa itu. Ada berapa data itu harus sesuai dengan ini. Kalau tidak sesuai berarti ada yang penghitunganmu yang salah. Itu ya. Itu cara menyajikan data dengan tabel. Ya, sudah dengan tabel. Berikutnya, cara menyajikan data dengan diagram. Bagaimana nih? Ini pakai ini aja ya. Oke, kita lanjut aja. 8 ada berapa? Gitu kan? 10. Nggak usah ya. Pakai diagram. Pertama, ini kalau pakai tabel. Masih dengan data atau masih dengan soal yang tadi, yang sama ya. Bagaimana kalau kita nyatakan dengan bentuk diagram? Yang pertama adalah ya, ini diagram yang kedua kan. Diagram yang pertama adalah batang. Nah, bagaimana caranya menyajikan data-data ini dengan menyajikan dengan diagram batang? Caranya kita buat seperti ini ya. Nah, di sini ada 2 garis ya, tegak lurus ini. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Nah, yang horizontal ini kita kasih nama nilai. Ya. Yang ini kita nama kasih frekuensi. Ya. Nilai 4. Mulai di sini ya. 4 5 6 7 8 9 10. Artinya nilai 4 5 6 ini kita masukkan ke dalam apa namanya garis nilai ini. Terus frekuensinya cukup aja. Nah, frekuensinya kita pakai berapa intervalnya? Yes. 2 ya. 2 4 6 8 10 12. Sebenarnya ini terserah sih. Kalau kita mau interval cuma satu ya berarti 0 1 2 3 4 5 6 7 urut nggak apa-apa. Nanti kalau ribuan kan nggak mungkin seperti itu kan, ada 2000 3000 berapa gitu ya. Sekarang 4 itu ada berapa frekuensinya? Ada 3 itu berarti di tengah-tengah antara berapa? 2 dan 4. Berarti sini kita tarik ya. Nah ini ya. Terus 5 ada berapa? Ada 3 juga ya. Ini 3 ya di sini. 5 berarti sama kan ini. Nah, kita kasih diagram batangnya seperti ini. 5 ada 3. 6 ada berapa? Ada 3 juga. Ya, sama ini sejajar semua ini harusnya ya. Kok rapot dong? Nah. Terus 7 ada berapa? 7 ada 7, Pak. 7 itu berarti di sini frekuensinya 7 berarti di atas 6, di bawah 8, tengah-tengah ya. Oke, kita tandai seperti ini biar gampang. Kita tarik garis ini. Nah, ini namanya menyajikan data dengan diagram batang ya. Kita buat batang-batangnya ya. Kita lihat batang-batangnya. Terus berikutnya yaitu menyajikan data dengan apa? Dengan garis ya, menyajikan data dengan garis. Bagaimana cara menyajikan data dengan garis? Sebenarnya malah lebih mudah menyajikan data dengan garis itu.
Langkah pertama sama, kita buat ini, saya busa ya, tak hapus. Busa itu tak hapus. Saya busa, saya setip ya. Tak hapus. Caranya kalau diagram garis ya, B garis ya, diagram garis. Nah, kita lihat 4, nilai 4 itu frekuensinya ada 3. Oke, di sini ke atas, ini ke kanan. Ketemu titiknya. 5 berapa? 5 sama. Nah, 5 ada 3 juga. Adalah pas podo KB ya. 6 ada 3. Terus 7 ada 7. Mana 7 ini? Di sini ya. Dianggap pas. Ini harus pakai garisan itu biar kamu pas ya. Terus 8 ada berapa? Kamu hitung, nanti kamu teruskan. Nah, kalau udah ketemu titik-titik seperti kita hubungkan jret. Nah, nanti tinggal 8 ada berapa? Coba 8 ada berapa nilainya? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ternyata 8 itu ya. 8 ada 11. Berarti 11 di atas 10 sini. 8 kita tarik ke atas. Nah, yang 11 ini kita tarik ke kanan. Ketemu di sini. Sret. Nah, inilah namanya diagram garis. Gitu ya. Oke. Diagram batang sudah, diagram garis sudah. Sekarang kita masuk apa? Diagram lingkaran. Nah, saya kasih contoh yang lain kalau diagram lingkaran. Biar lebih lebih menarik, contoh kok ikut-ikut tok ya. Nah, tak kasih yang lain. Baik, kalian perhatikan mana ini? Oke, bentar. Perhatikan halaman 52 aja ya, yang sudah ada itu. Perbandingan banyak siswa SD, SMP, SMA dan SMK adalah berapa itu? 10.000, 10.000, 7.500, 5.000 dan 2.500. Atau kalau disederhanakan itu 4, 3, 2, 1. Halaman 52 ya, itu diagram lingkaran itu paling atas itu. Ukuran sudut pusat juring pada setiap kategori dinyatakan sebagai berikut. Kok terlalu gitu ya? Nggak usah, itu kamu baca aja, bisa itu. Kita cari yang gini aja, yang agak menantang. Nah, carikan yang agak menantang. Latihannya oke, halaman 55. 55. Ya. 55. Nomor berapa itu? Nomor 17 sama 16, ya. Itu kan ada gini, ada sebuah lingkaran. Nah. Terus lingkaran itu sudutnya berapa toh? 360 derajat. Nah, ini ada yang siku-siku. Ini yang suka senam. Ini contoh soal langsung ini. Langsung renangnya itu ada 50 derajat. Ini renang. Terus voli 60 derajat. Ini sepak bola. Pertanyaannya adalah nomor 16 dulu ya. Banyaknya anak yang mengikuti sepak bola ada berapa?
Bentar, di situ ada keterangan. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan kegiatan olahraga yang diikuti oleh 72 anak. Berarti ada frekuensinya atau datanya ada 72 anak ya. Nah, pertanyaan pertama yang ditanya di situ nomor 16 itu adalah yang ikut sepak bola itu ada berapa anak. Nah, untuk mengetahui yang mengikuti sepak bola ada berapa anak, ya, kita harus tahu yang ikut sepak bola ini berapa derajat. Ingat, penyajian data dengan diagram lingkaran itu ada dua cara. Yang pertama pakai derajat, yang kedua bentuk persenan. Ya, tadi halaman berapa tadi? 50, ya, ada kan tadi. Ya. Nah, kalau ini pakai derajat, berarti dalam pikiran kita itu harus gini. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Oke? Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Kita kan belum tahu sepak bola itu berapa derajat kan gitu kan? Senam berapa ini? Siku-siku berarti berapa? 90 derajat. Itu kan? Nah, sepak bola, sepak bola itu berarti 360 dikurangi jumlah dari ini semua. Ya, senam berapa? 60. Terus renang 50. Ditambah lagi volinya. Oh, ini 90 ya, sorry. Ini 60. Oke. 90 tambah 50 tambah 60 berapa? Akih Pak, ya, ya, pira? Iki 110, 200 ya, 200, berarti 360 dikurangi 200, berapa? Masih 160, hera, bener ya? Ya, kita ya, 360 kurangi 200 masih 160 derajat. Artinya yang ikut sepak bola itu kalau dalam bentuk derajat itu adalah 160 derajat. Pertanyaannya bukan berapa derajat tapi berapa orang ya, berapa gundulnya, itu kan. Nah, untuk mencari banyaknya anaknya ya, banyak anak sepak bola. Banyak anak banyak anak yang main sepak bola. Nah, sepak bola. Kita tahu aja. Berapa cara hitungnya gimana? 160 per 360 dikali 72 anak. Itu ya. Ini nanti kalau bentuk derajat itu mesti pernya 360 ya. Nah, dikali 72. Dari mana 72? 72 ini adalah banyaknya anak keseluruhan itu loh. Maka 160 per 360 dibagi 72. Oke, kita coret gitu ya. Ada 0, coret. Ini 72 sama 36 saya coret berapa ini? 2 kan? Nah, 16 kali 2 berapa? 30. 32 anak. Artinya yang ikut sepak bola ada 32 Nah, sekarang nomor 17 itu soalmu. Ingat, yang ditanya itu jumlah siswa ya, nomor 17 berarti soal pertama ya. Soal pertama ini nomor 17. Jumlah siswa yang gemar voli dan senam adalah titik-titik siswa. Ingat, voli ada berapa, senam ada berapa, dijumlahke. Oh, kuwi maksudnya ya. Oke. Terus saya kasih contoh lagi yang mana nih, yang persen mana yang persen? Oke, yang persen halaman 56. Halaman 56 kalian lihat nomor 5 ya, paling bawah itu ya. Saya hapus ya. Tak hapus.
Perhatikan diagram lingkaran berikut. Wah, tuh kok keenakan tuh. Hah? Ya wes gak apa-apa. Enak ya ora apa-apa. Enak man, enak ya. Oke, nomor 5. Iki gambar sret di tengah-tengah gini ya. Sret. Kok sret-sret toh, Pak? Ini ikan tongkol 30%. Kakap 35%. Gurame 35%. Ini podo bisa ya. Salah gambar istri. Nah, gini ya. Radaan macam ya. Kirene sik. Srit. Nah, iki rada macam sithik ya. Gurame 35, kakapnya, tongkolnya 30%. Diagram tersebut menunjukkan jumlah tangkapan ikan seorang nelayan. Jika banyak ikan kakap adalah 210 ekor, tentukan banyak tangkapan ikan seluruhnya. Wah, piye kuwi nak ngono kuwi? Diulak-walik. Kalau kakap itu banyak ekornya adalah 210 ekor. Pertanyaannya ya, ini diketahui ya. Pertanyaannya, banyak ikan seluruhnya. Piye carane kuwi? Nah, kalau kakap itu 210, nah, berapa banyak tangkapan ikan seluruhnya? Nah, caranya bagaimana? Jawab. Nah, kita tahu kakap itu kan 35 berapa? 35% kan? Padahal keseluruhannya itu ada 100. Nah, bentar. Begini. Banyak ikan keseluruhan. Nah, cara jawabnya gini. Kalau itu dibalik ya berarti gini. 100 dari 35 dikali 210. Ya kan? Karena yang ditanya adalah keseluruhan, berarti kan 100%. Ya kan? Padahal yang diketahui di situ adalah kalau kakap itu 210, padahal kakap di sini diketahui 35%. Berarti berapa? Cara menghitungnya, kalau ikan seluruhan 100%, ya harusnya 100%, ya tak kasih 100% per 35% dikali 210 per. Nah, ini tak buang persennya, tinggal 100 kali 210 per 35. Piye hitungnya? Nah, tinggal hitung 100 kali 210 berapa? 210.00 berarti 21.000 bagi 35. Berapa? Banyak, Pak. Nah, ini soal yang kedua, kamu hitung ini berapa. Wes, enak toh? Ya, ini soal yang kedua. Jawabnya ditulis ya. Ditulis jawabannya langsung, ada berapa ikan. Tinggal kamu bagi 21.000 dibagi 35 tok. 35 tok. Yes. 2 soal saja. Yang pertama tadi ABC atau ditulis ABC atau isinya, Pak? Isinya saja ya. Biar sama dengan yang kedua ini, kamu jangan tulis A, B, C tapi langsung jawabannya berapa tadi. Itu ya. Oke. Terima kasih sampai sini. Ini materi terakhir. Kalau nanti masih ada waktu ya kita bahas-bahas soal ya. Nanti ada mau tanya boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Atau ada salah
Pak, terangno salah Pak. Oh, boleh di komentar, nanti saya tindak lanjuti ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.